Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Demau. Bareng aku Arini Oktaviani, but you can call me Arin. Para pendengar setiap podcast Demau, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Seperti biasa, podcast Demau ini selalu menghadirkan narasumber yang keren abis dan pastinya bakalan membagikan informasi yang banyak banget dan pasti bermanfaat buat kalian semua. So, stay tune terus ya. Oh iya, kalian ngerasain gak sih akhir-akhir ini Bandung sering diguyur hujan? Hujan itu rintiknya bisa mengingatkan kita pada seseorang yang tak sempat dimiliki, namun terlanjur menyakiti dan akhirnya memilih pergi tanpa adanya klarifikasi. Sakitnya di hati, namun air mata menetes di pipi. Asik. Oke, kalian pernah gak sih ngalamin tiap hari chattingan, malamnya calling, overthinking karena cemburu, dan akhirnya kalian tuh cuma di ghosting? Itu sakit banget sih, parah. Kayaknya yang pernah di ghosting bakalan senyum-senyum sendiri deh. Ya bener banget, hari ini kita akan membahas mengenai ghosting dengan narasumber kita yang keren abis. Oke, di sini udah ada Teh Ica. Perkenalan dulu dong Teh. Hai Teh. Halo. Halo, kenalan dulu dong. Silakan. Perkenalkan. Halo, aku Ica. Panggilannya Ica ya? Ica. Panggil Ica. Oke, kalau misalkan ada yang mau panggil sayang boleh? Enggak dong. Oh enggak, jangan dulu. Harus kenal dulu lebih jauh ya. Lebih jauh dulu. Oke, nama panjangnya siapa sih Teh? Namanya aku Nur Anissa Afiati. Nur Anissa Afiati. Oke, for your information, Teh Ica ini merupakan Komisi 2 SEMA F Psikologi, betul Teh? Betul. Betul. Dan pas banget nih, hari ini kita akan membahas mengenai ghosting dan ada Teteh dari jurusan psikologi. Jadi kita bisa lebih mengetahui tentang psikolog, gimana orang-orang yang terkena ghosting ataupun orang yang mengghostingnya. Oke, Teteh. Kita mulai aja ya Teh ya. Boleh? Ghosting. Akhir-akhir ini kata ghosting itu sedang ramai diperbincangkan. Ghosting itu apa sih? Kalau dari artinya sendiri ya, ghosting itu perilaku memutuskan hubungan, memutuskan semua komunikasi tanpa penjelasan apapun. Jadi tinggalin aja gitu aja, nggak ada akhirin, nggak ada ngelanjut. Jadi udah digantung gitu. Ngegantung gitu aja, pergi gitu aja. Gitu aja. Oh my god. Biasanya faktor penyebab adanya ghosting itu apa sih Teh? Jangan bilang karena kita kurang glowing. Enggak dong. Oke, terus apa dong? Biasanya orang-orang yang nge-ghosting ini Ya. dari yang aku baca, artikel yang aku baca, biasanya mereka tuh menghindari yang namanya perdebatan. Oke. Mereka tuh udah merasa nggak nyaman di hubungan itu, tapi mereka takut buat mengakhirinya, takut melukai perasaan si ghosting ini yang dighostingin. Takut melukai perasaan korbannya, Iya. seperti itu. Jadi mereka berpikir menjauh pelan-pelan atau menghilang gitu aja itu cara terbaik. Oke. Dipikirnya langsung move on aja nanti orangnya. Padahal enggak. Bener banget. Padahal mereka nggak mikir gitu ya. Kalau misalkan mereka hilang tanpa penjelasan, itu bakal lebih sakit. Betul banget. Jadi dibanding kita mengakhirinya langsung Ya. ditinggal gitu aja tuh dampaknya tuh lebih buruk ternyata. Dampaknya tuh lebih besar dari yang kita kira. Oke. Dari beberapa pengalaman yang aku dengar. Oke. Jadi pengalaman pribadi ya. Dari pengalaman yang aku dengar itu. Ya. Ghosting ini tuh merasa bingung. Mm-mm. Mereka merasa bingung, kenapa sih dia kok tiba-tiba jauh? Iya. Aku salah apa? Iya. Apa yang aku lakuin sampai dia tuh akhirnya menjauh gitu aja, aku nggak Betul. pernah ngabarin lagi. Akhirnya si ghosting ini overthinking. Betul. Terus dia ngerasa harga diri dia turun, Betul banget. merasa tidak diinginkan. Iya. Kayak ini hubungannya lanjut apa enggak sih gitu, merasa dimanfaatkan. Iya. Apalagi setelah hilang gitu aja taunya Dia sama yang baru. sama yang baru Parah lagi. banget. Sakit banget. Oh my god, itu tuh bikin kita lebih merasa insecure. Betul banget, dia jadi merasa takut memulai hubungan baru lagi. Iya. Ya, apalagi buat mereka yang baru terjun ke dunia percintaan. Pasti itu trauma banget. Pasti. Dan itu lama healingnya. Oke. Healing. Menyembuhkan diri. Menyembuhkan diri ya. Biasanya healing itu berbeda-beda ya setiap orangnya. Beda-beda. Beda-beda. Biasanya tuh ada yang mungkin nih untuk
beberapa orang yang udah beberapa kali kena ghosting. Dan di beberapa tempat juga biasanya beberapa negara tuh ghosting ini ada yang memang fenomena biasa, jadi oh yaudah sih udah biasa kayak gitu. Ada yang memang menganggap ini kayak sesuatu yang pengalaman buruk lah dalam hidupnya gitu. Udah dibikin nyaman terus tinggal gitu tinggal aja. aja. Oh, itu pasti sakit banget sih ya. Tapi ngomongin tentang healing ya tadi tuh. Kira-kira healing terbaik bagi orang yang di ghosting tuh kayak gimana sih? Yang terbaik nih, pertama menerima kesedihan itu. Ketika kita memasuki suatu hubungan, itu kita udah tahu resikonya tuh apa. Ya bahagia atau sedih, pilihan itu aja kan. Betul. Ditinggal atau lanjut, pilihan itu. Ditinggal atau meninggalkan. Jadi kita terima aja sedihnya, itu hal yang wajar. Jangan terlalu berlarut-larut, nggak apa-apa nangis, sedih, terus merasa kayak terpuruk, tapi nggak yang terlalu lama gitu. Kesedihan tuh bagian dari percintaan. It's okay to be not okay, right? Betul banget. Udah gitu kita juga harus merasa ini bukan salah kita. Itu hak mereka yang mereka akhirnya pergi merasa gak nyaman, itu sepenuhnya hak mereka gitu. Dan itu bukan ada yang salah dari kita. Kan banyak yang merasa kayak oh berarti aku kayaknya emang gak layak dicintai gitu. Itu kan sakit banget ya. Enggak, itu bukan salah orang-orang ini. Kita harus yakinin pada diri kita kayak oh mungkin emang kita gak ditakdirin bareng aja gitu. Oh mungkin aku bukan soulmate-nya dia gitu. Jadinya ya udah nggak apa-apa, kita terima aja, terus kita juga lebih fokusin sama diri kita, akhirnya kayak udah bahagiain diri sendiri aja dulu. Lebih baik kita mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa menerima orang lain ke dalam kehidupan kita. Teh Ica, sebenarnya ghosting itu hanya ada dalam romantisme percintaan saja atau bisa dalam hal lain ya? Bisa dalam hal lain, dalam pertemanan. Dalam jual beli juga ada ghosting. Nih buat Mbak All Shop nih pasti ada banyak banget yang ngerasain ini. Misalnya udah tanya-tanya, udah mau deal nih, udah mau ditanya pembayaran apa? Pokoknya nggak ada, nggak dibatalin, nggak dilanjutin, pergi. Itu kan buat para penjual all shop juga bingung dong. Pastinya. Nah, itu juga ghosting. Kalau di pertemanan, pertemanannya ada juga ghosting. Ini tuh di dalam pertemanan identik sama hubungan platonik. Apa tuh hubungan platonik? Jadi hubungan platonik itu hubungan antara pria dan wanita, tapi ada bumbu-bumbu kasmaran di dalamnya. Friendzone gitu. Friendzone. Kenapa bisa jadi ghosting? Jadi emang bukan rahasia lagi kan kalau misalnya hubungan antara pria dan wanita itu jarang ada yang benar-benar pure sahabat atau berteman. Pasti salah satunya ada yang memiliki rasa. Oh my god. Kalau misalnya salah satu memiliki rasa, dia nggak bisa nahan nih, apalagi si doinya tuh udah punya. Kan dia ngerasa kayak aku suka tapi aku teman, tapi aku juga nggak bisa ngeliat dia tuh sama yang lain. Di dekat dia tuh rasanya tuh pengen nyatain aja, tapi dia takut merusak hubungan pertemanannya ini. Akhirnya mungkin dia pikir lebih baik aku menjauh aja dulu sampai perasaan netral kah, atau sampai semuanya baik-baik aja kah, atau sampai dia sendiri nanti ya. Aku menjauh, padahal kan itu membuat bingung si temennya kan, kok tiba-tiba jauh gitu. Aku salah apa? Kita baik-baik aja kok tiba-tiba jauh. Nah itu dalam ghosting pertemanan tuh biasanya kayak ghosting pertemanan kayak gitu biasanya dialami oleh pertemanan antara pria juga dan wanita. Tapi berarti buat pendengar podcast ini, kalau misalkan punya teman laki-laki ataupun teman perempuan yang akhirnya tiba-tiba menjauh, mungkin aja salah satu dari kalian memiliki rasa. Coba deh lebih peka lagi. Lanjut ya. Kalau misalkan hanya asumsi sebelah pihak, apakah itu masih bisa disebut ghosting? Sebenarnya ghosting itu cuma si ghoster doang yang tahu alasannya. Jadi si ghosting ngerasa di ghosting itu wajar-wajar aja. Apalagi kalau kita lihat dari riwayat hubungan mereka, misalnya emang menandakan sebenarnya mereka tuh kayak udah mau jadi gitu loh. Ghosting itu kan biasanya terjadi ke mereka yang belum official hubungan official perpacaran. Belum sah menjadi seorang pasangan kayak gitu ya. Biasanya kan kayak gitu kan. Kalau misalnya dari kontakan, sering jalan gitu, udah menandakan
memang kayaknya bakal jadi gini. Nah, Iya. itu kan kita kan biasanya ya mau cewek mau cowok tuh udah ngerasa kayak oh udah nyaman nih, ada chemistry nih gitu. Terus tiba-tiba hilang. Ya itu kan cuma si ghoster yang tahu alasannya. Iya, betul. Emang dia ngilang tuh karena sebenarnya dia nggak niat membuat hubungan, atau dia ngilang tuh karena ya udah nggak nyaman gitu loh. Jadi ya aja ghosting itu. Jatuhnya ghosting aja ya. Jadi sebenarnya kita tuh jangan terlalu mudah untuk memberikan hati kita. Betul Gitu. banget. Kita harus bisa tahu mana nih orang yang cuma sekedar singgah dan mana yang sebenarnya sungguh. Bener. Oke. Aku mau nanya lagi nih. Apakah ghosting itu sebuah kejahatan jika dilihat dari sisi psikologi? Ghosting tuh masuk ke kejaman emosional. Oh, kekejaman emosional. Iya. Kayak gimana tuh, boleh sedikit dijelaskan? Soalnya dia menimbulkan apa menyebabkan efek buruk di psikologisnya orang. Oke. Jadi baik si ghosternya sebenarnya mereka juga sebenarnya merasa bersalah kan. Iya. Merasa bersalah dengan meninggalkan begitu saja. Sebenarnya mereka merasa bersalah, Iya. cuman dampak buruknya lebihnya ke ghostingnya. Ghostingnya kan jadi kayak insecure, Iya. jadi rendah diri. Gak jarang juga yang isolasi diri, akhirnya kayak aku nggak mau lagi gitu. Menyendiri gitu ya jatuhnya. Trauma, nggak mau lagi yang namanya percintaan, ada yang nggak mau kenal sama Cowok. cowok atau cewek Iya. gitu. Itu kan menyebabkan luka gitu di psikologisnya orang-orang kan. Iya. Dan itu tuh penyembuhannya lama. Jadi ini tuh kekejaman emosional. Kekejaman emosional. Jadi kalian masih mau melakukan ghosting para perempuan ataupun laki-laki? Berarti emosional kalian tuh jahat. Jahat banget itu. Oke, tadi kan berbicara mengenai kejahatan emosional ya Teh ya. Sebenarnya kejahatan emosional ini bisa sembuhnya dengan cara apa sih? Atau bisa nggak menyadarkan seseorang bahwa itu tuh nggak baik loh? Gimana sih cara kita menyadarkan orang itu bahwa itu tuh benar-benar nggak boleh dilakukan gitu? Karena bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi korbannya. Pertama nih, sebelum kita mau memulai hubungan, Iya. itu hal yang harus dilakuin tuh kita harus sadar dulu apa sih yang kita mau, sosok seperti apa yang kita inginkan gitu. Oke. Kayak aku kenalan sama orang, nah aku pengennya orang ini gini. Jadi ketika dia kenalan sama orang dan memang sebenarnya nggak sesuai dengan kriteria dia, mending jangan dilanjut gitu. Iya. Soalnya kan ada orang yang kayak mungkin ini baru, coba aja dulu, jalanin aja dulu. Taunya tengah jalan emang nggak nyambung gitu. Iya. Loh. Banyak aja. Iya, banyaknya kayak gitu. Kita harus kenalin diri kita dulu. Iya. Maunya kita apa sih, apa yang kita cari di hubungan nanti gitu. Sama biasakan untuk komunikasi terbuka. Karena ghosting itu salah satu cara terburuk untuk mengakhiri hubungan kan. Oke, cara terburuk. Cara terburuk. Nah, kita harus biasanya untuk kalau mau memulai hubungan kita harus terbiasa sama namanya komunikasi terbuka. Iya, Komunikasi itu penting banget kan di hubungan tuh. betul banget. Banget kalau misalnya memang sudah nggak bisa lanjut, ya katakan gitu. Karena lebih baik diakhiri saat itu juga, sakit di saat itu, tapi kita bisa lanjutin lagi hidupnya. Tapi kalau misalnya ditinggal gitu aja kan, si ghost ini mau ke yang lain tapi kayaknya masih ada keikat sama yang dulu. Gak jelas Nggak gitu ya jelas, jadinya. nggak jelas banget kayak gitu. Jadi perlu dipahamin kayak meninggalkan begitu saja itu ternyata nggak sesimpel itu Iya. dampaknya. Kita harus tahu juga kayak memposisikan diri kalau aku yang ditinggal itu apa yang terjadi sama aku. Betul. Jadi kita nggak mungkin ngelakuin itu ke orang karena kita tahu sakitnya ditinggal itu seperti apa. Biar kita tuh juga nggak seenaknya untuk Nggak berbuat seenaknya. menyakiti gitu hati seseorang gitu ya. Bahkan banyak banget yang bilang sakitin aja fisik aku, tapi jangan sakiti hati aku. Betul. Karena namanya hati batin itu rapuh ya. Oke. Dia tuh kalau sembuh tuh lama. Kayak fisik kamu kegores kayak waktu berapa hari aja dia udah healing aja, Iya. udah mulai membaik, udah mulai seperti semula. Tapi kalau hati itu nggak bisa. Kan ada pepatah dalamnya laut bisa diukur tapi dalamnya hati enggak. Betul banget. Oh iya, Teh Ica.
punya nggak sih kata-kata gitu atau juga nasihat untuk para korban yang pernah di ghosting biar mereka bisa cepat pulih kembali nih, biar mereka nggak ngerasain lagi yang namanya insecure, biar mereka nggak ngerasain lagi oh iya ya aku tuh ternyata gini-gini, biar mereka tuh semangat lagi lah untuk bisa membuka hatinya. Tolong dong Teh sampaikan. Ada. Jadi untuk teman-teman korban ghosting nih, coba untuk lebih menyayangi diri sendiri aja. Lebih gimana ya, lebih jangan berpikir kayak apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian itu salah kalian gitu. Dia meninggalkan kalian itu salah kalian, enggak. Kalian tuh berarti banget, kalian itu apa ya, kayak jangan pernah merubah apa yang ada di diri kita untuk orang lain gitu. Karena kalau misalnya kamu ngerasa oh kayaknya aku kurang di sini, oh berarti di hubungan selanjutnya aku mau rubah diri aku nggak akan cerewet lagi misalnya kayak gitu. Jangan, karena seburuk apapun kamu, sebaik buruknya kamu, ketika menemukan orang yang tepat, ya udah nggak ada yang dirubah lagi. Walaupun ada yang dirubah, itu cuma demi kebaikan kamu aja, bukan untuk keinginan dia kayak gitu. Jadi lakukan sesuatu tuh untuk diri sendiri dulu, baru kita bisa lakuin hal yang lain buat orang. Jadi jangan pernah merubah apapun di diri kalian untuk orang lain, hanya untuk bisa diterima sama orang lain, karena orang yang tepat bisa sama kalian apa adanya. Oke, mengerikan sekali ya. Betul banget sih Teh Ica ya. Kalau misalkan kita berusaha menjadi orang lain untuk demi seseorang yang kita cintai, ya dia nggak bisa nerima kita apa adanya. Tenang aja, one day orang yang tepat itu bisa datang ke dalam hidup kita dan dia bakalan lebih merasa bersyukur karena dia telah memiliki kita sebetulnya. Jadi nggak usah ngerasa galau-galau lagi ya buat teman-teman yang emang menjadi korban ghosting. Dan buat para pelaku ghosting, jangan kayak gitu lagi ya, kasihan anak orang sakit hati. Dampaknya lama. Oke Teh, ada nggak nih? Tadi kan ada pesan juga buat para korban ghosting. Sekarang punya nggak nih Teh solusi buat para korban ghosting biar mereka tuh nggak ngerasa di ghosting lagi gitu? Kasih dong tips and triknya. Solusi. Oke. Pertama, kalau udah pernah dapet ghostingan nih, coba untuk istirahat dulu deh. Jangan langsung aku udah di ghosting, aku mau cari pelampiasan ke yang lain. Jangan banget, itu toxic banget ya. Betul banget. Toxic banget. Jadi kalian istirahat aja dulu, fokus aja sama diri kalian. Mungkin pendidikan atau karir kalian, pokoknya bahagiain kalian dulu. Ketika kalian sudah siap untuk memulai hubungan baru kalian mulai lagi. Pertama kita harus mencintai diri sendiri dulu kan, sebelum kita mampu mencintai orang lain. Dan coba untuk tahu batasan diri, tahu batasan hati. Jadi jaga hati bisa jaga diri juga. Kalian harus tahu mana yang memang orang itu serius, mana yang emang dia cuma mencoba peluang doang. Kita harus tahu juga gitu. Jadi biar kita nggak mensalah-artikan perilaku orang ke kita, oh itu dia baik, chatan terus, padahal chatannya sebenarnya gitu-gitu aja gitu. nggak yang intens banget, yang gimana gitu ya. Terus sering jalan, padahal sering jalan sebenarnya temen juga jadi gitu. Nah, jangan mudah terbawa perasaan gitu. Jadi kita tahu, oh memang dia orangnya baik, dia memang orangnya baik ke semua orang gitu. Nggak ada alasan buat aku merasakan hal seperti itu gitu. Jadi oh yaudah, kayaknya dia emang kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia emang terlihat menspesialkan kamu, barulah boleh kamu kayak buka sedikit-sedikit, jangan buka semua. Iya. ada batasannya juga ya. Ada tahap-tahapnya. Ada tahapan, jangan langsung kasih hati kalian. Tunggu dulu, slow down ya. Tapi bener banget sih tadi ada yang aku notice, jangan menjadikan seseorang itu untuk ngobatin hati kalian, karena itu jatuhnya jadi pelampiasan. Itu jahat juga. Itu jahat juga ya. Menjadikan orang lain itu untuk pelampiasan. Oke, salah satu penyebab ghosting kan karena rasa bosan ya. Nah, dilihat dari kacamata psikologi, itu rasa bosan yang disebabkan karena ghosting tuh kira-kira kenapa ya? Jadi kan setiap orang tuh punya keinginan, punya kebutuhan. Iya. Kebutuhan mungkin pengen kebutuhan dimiliki, terus kebutuhan kenyamanan, keamanan. Nah, bisa jadi
itu nggak dia dapatin di hubungan itu. Oke. Jadi ketika awal-awal kan biasanya awal-awal tuh masih asik-asik tuh kan. Iya. Chat-chatan kalau ngidul apa aja tuh asik gitu. Tapi setelah mungkin jalan 2 bulan dia merasa apa yang aku butuhin tuh nggak terpenuhi gitu. Akhirnya merasa kayaknya kalau gini-gini terus nggak enak nih gitu loh. Karena ini cuman istilahnya kayak cuman sebagai chatan, cerita-cerita yang bukan yang aku mau. Iya. Akhirnya dia merasa kayak bosan hubungan gini-gini aja. Oke. Aku nggak dapet apa yang aku mau. Dia nggak bisa kasih apa yang aku butuhin. Oke. Tapi mereka juga belum official kan, kayak masih PDKT. Masih lah, PDKT, iya. PDKT. Jadi nggak enak untuk kayaknya aku kan jarang tuh ada orang ya kayaknya hubungannya nggak bisa lanjut lagi, kayaknya aku nggak akan cocok dan selesai. Jarang ada orang kayak gitu. Ada yang paling pelan-pelan, mulai dari nggak pernah ngabarin, mulai dari nggak pernah lagi nelfon, terus jadi sibuk tuh sebagai alasan, hilang aja, Pergi aja gitu ya. aja gitu. Oke, dari tadi kan kita membahas dari sisi korban ya. Coba sekarang kita posisikan menjadi pelaku gitu ya, pelaku ghosting. Sebenarnya mungkin pelaku ghosting itu tidak berniat untuk mengghosting ya. Tapi hanya karena mungkin tidak enak untuk mengungkapkan. Nah, sebaiknya apabila kita ada di posisi orang yang merasa bosan dengan pasangan kita tapi belum official itu, kiranya lebih baik seperti apa ya? Karena kalau misalkan kita memberikan apa ya, kata-kata aku nggak nyaman deh kayaknya sama kamu, sorry ya kita nggak bisa lanjut, itu lebih sakit kayaknya. Jadi pilihannya tuh lebih baik kayak gimana? Misalkan kita ada di posisi orang yang lagi deket nih gitu sama kita, apakah kita harus jujur ataukah kita mending mundur pelan-pelan dan akhirnya menghilang? Lebih baik jujur sih. Lebih baik jujur. Lebih baik jujur. Tapi ya bahasanya juga diperhalus dong. Iya. Jangan bilang aja aku bosan sama kamu, kita udahan ya. Mungkin juga kayak gitu. Kita bilang aja kayak kamu merasa di hubungan ini kayak gimana sekarang? Gitu. Nih ini bisa didengerin ya buat teman-teman. Kalau misalkan lagi bingung di posisi kayak gitu, bisa banget nih dikupas kata-katanya. Lanjutin deh. Kayak udah ngerasa garing nggak sih hubungan ini gitu loh? Apa kita tuh cuman kayak senang-senang aja, gitu, cuman chat-chat ngomongin ini itu, tapi nggak ada apa namanya, nggak ada hasil dari hubungan itu, nggak ada yang aku dapat, kamu ada yang didapat nggak gitu misalnya. Karena aku nggak bisa sama hubungan kayak gini, hubungan yang kesannya tuh main-main. Kita nggak ada rasa memiliki, kita cuman kayak teman tapi mesra. Gitu. TTM mesra. Jadi sebenarnya balik lagi ke tujuan kita untuk menjalin sebuah hubungan itu seperti apa? Apakah ke arah yang serius atau hanya sekedar main-main gitu. Jadi kalau misalkan main-main, is okay nggak sih kalau kita nge-ghosting? Nggak juga. Enggak juga ya. Karena tadi itu kan aku udah bilang kalau misalnya kita mau mulai hubungan, kita harus tahu dulu apakah kita itu siap berkomitmen gitu loh. Kalau dirasa belum siap, lebih baik jangan menjurus ke hubungan yang berbau asmara gitu. Ya udah, kalau misalnya pengen kenalan nih, kita pengen cari teman aja dulu. Kita belum siap untuk komitmen ke hubungan percintaan. Jadiin teman aja dulu. Jadi teman kan kita bisa tahu kayak oh dia ternyata orangnya begini gitu. Dan kita juga nggak harus ada acara meninggalkan segala. Karena kita dari awal udah emang pengen berteman aja dulu gitu. Tapi kalau memang dia pengen berkomitmen, lanjutin aja. Kalau misalnya dirasa emang kayaknya orangnya kurang deh gitu, diomongin aja kayak kamu merasa oke nggak sih hubungan kayak gini? Gitu. Jadi kita juga harus lebih bijak dan juga lebih tegas kepada pasangan kita gitu. Sebenarnya itu hubungan mau dibawa kemana sih? Nah itu hubungan mau dibawa kemana? Karena lebih baik kayak oh ya udah, kalau misalnya si doi-nya sadar nih ya, dia udah nggak merasa nyaman di hubungan ini. Kalau misalnya mau lanjut, ya resikonya kayak gimana ke depannya. Kalau misalnya udahan, resikonya kayak gimana. Masing-masing tahu aja, apalagi untuk udah usia-usia sekarang. Iya betul banget, usia kepala dua apalagi ya. Sudah ada tuntutan dari orang tua gitu kan. Bukan lagi kan kita pacaran tuh kayak main-main gitu kan. Kalau sudah tahu mau dibawa kemana, udah tahu banget kamu siap nggak kalau kita komitmennya lebih jauh. Kalau nggak siap ya lebih baik udahin. Jadi jangan buang waktu gitu ya. Karena waktu kita tuh begitu berharga, girl. Oke. Gimana nih teman-teman semuanya? Udah dapat pencerahan belum nih dari obrolan kita barusan?
pastinya sangat menginspirasi banget sih, apalagi buat teman-teman yang merasa menjadi korban ghosting. Please, mulai saat ini kalian itu jangan pernah merasa lagi tidak berharga. Kalian jangan pernah merasa lagi kalau misalkan kalian itu tidak dicintai dan bahkan kalian menjadi insecure, oke? Karena setiap wanita itu pada dasarnya cantik. Betul? Betul banget. Betul banget. Dan buat para laki-laki pun yang menjadi korban ghosting, karena sebenarnya banyak juga nih laki-laki yang kena ghosting. Sama ya, kalian juga jangan pernah ngerasa insecure, jangan pernah malu, tapi kalian harus lebih prepare lagi. Sebenarnya hubungan yang kalian pengen tuh kayak gimana sih? Karena sebenarnya perempuan tuh mengikuti laki-laki gitu kan. Jadi kalian sebagai para laki-laki harus lebih semangat lagi untuk bersiap menghalalkan seseorang. Oke teman-teman semuanya, mungkin obrolan kita sampai di sini aja dulu ya Teh ya. Terima kasih sekali untuk waktunya telah hadir di podcast DMAU kali ini. Buat teman-teman, kita jangan sampai salah lagi untuk memperjuangkan cinta. Emang sih banyak orang bilang kalau misalkan cinta itu harus diperjuangkan. Tapi terkadang kita lupa cinta seperti apa yang harus kita perjuangkan. Apakah cinta yang sering menggoreskan luka dan akhirnya meneteskan air mata? Kan bukan cinta yang seperti itu yang harus kita perjuangkan. Dan terkadang Allah tuh mematahkan hati kita untuk bisa memberikan seseorang yang lebih tepat untuk ada di hati kita. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Saya Arin Oktaviani pamit. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next podcast.